Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Digital Education. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana trik menyelesaikan soal word processing pada ujian CLCP yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah memiliki contoh soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Contoh soal pada word processing ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu bagian indentasi, kemudian yang kedua adalah bagian kolom, yang ketiga adalah bagian tabel, dan yang keempat adalah bagian surat masal atau mailman, ya. Nah, jadi kawan-kawan semua, pada ujian yang diselenggarakan oleh LSK, ya, khususnya untuk soal word processing ini, kawan-kawan harus menyelesaikan 4 file dengan ketentuan yang masing-masing filenya terdiri dari 1 indentasi, 2 kolom, 3 tabel, dan yang keempat adalah surat masal atau mailman. Ya. Oke, pada masing-masing file tersebut, penamaannya wajib menggunakan penamaan seperti ini, yaitu diawali dengan kode soalnya. Kebetulan di sini adalah kode soalnya WP012, kemudian strip indentasi, dan diikuti oleh nomor ujian. Nomor ujian ini nanti akan diberikan oleh tempat uji kompetensi ya, pada saat pelaksanaan ujian berlangsung. Kemudian file yang kedua penamaannya WP012 strip kolom dan diikuti nomor ujian. Begitu juga dengan penamaan tabel dan penamaan surat masal. Jadi setiap penamaannya harus diawali dengan kode soal terlebih dahulu. Ingat, jangan sampai salah. Jadi penamaan nama filenya harus diawali dengan kode soal terlebih dahulu. Ya, selanjutnya diikuti dengan nama file indentasi, kolom, tabel, maupun surat masal itu sendiri. Selanjutnya, di dalam pembuatan file indentasi, kolom, kemudian tabel, dan surat masal harus mempertimbangkan pengaturan format dokumen, di mana format ini terdiri dari margin atas itu sama dengan 2,5 cm dan bagian dan margin kanan dan kiri itu 3 cm. Ukuran kertasnya adalah A4, posisi kertasnya adalah horizontal atau vertikal. Ini kalau di word processing itu adalah landscape atau potret, ya. Jadi penamaannya untuk posisi kertasnya itu adalah potret. Kemudian jenis hurufnya Arial atau Times New Roman. Dan ukuran hurufnya itu bisa 10, 12, 14, atau 16. Biasanya 14 dan 16 ini dipergunakan untuk judul. Ya. Dan untuk jarak spasi itu bisa 1 baris atau bisa 1,5 baris. Kemudian selanjutnya itu disesuaikan dengan contoh soal yang harus kita kerjakan. Baik, yang pertama kita akan kerjakan itu adalah indentasi. Nah, ini adalah contoh indentasinya. Ya. Jadi kawan-kawan semua harus menduplikat file daripada contoh indentasi ini. Ya. Jadi file ini harus diduplikat oleh kawan-kawan semua. Nah, baik, saya akan praktekkan. Baik, sebelum kita melakukan proses pengetikan, kita akan atur terlebih dahulu format dokumennya. Di sini ditentukan margin atas dan bawah adalah 2,5 cm. Nah, kita langsung saja di page layout. Ya, kita klik page layout, kemudian kita klik page setup. Ya, di sini ada marginnya. Nah, di sini ada margin
margin atas. Top ini adalah margin atas, kemudian button ini adalah margin bawah. Kalau sudah sesuai 2,5 cm untuk atasnya dan untuk bawahnya itu adalah 2,5 cm, berarti kita tidak usah melakukan perubahan ya. Kemudian untuk yang kiri ya dan yang kanan ini adalah sudah 3 cm. Kalau belum, kita tinggal dirubah saja ya. Untuk merubahnya bisa klik segitiga ini ya. Kalau ke atas itu bisa menambah, kalau ke bawah itu bisa mengurangi. Atau kita bisa langsung saja ini di blok, kemudian kita pijit angka 3 saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang 2,5 pun juga sama. Kita bisa merubahnya secara manual seperti ini, atau kita bisa mengetikkan secara langsung. Kalau sudah sesuai untuk marginnya, selanjutnya kita ke paper atau ke ukuran kertas ya. Tinggal kita klik saja paper ya atau kertas, kemudian kita rubah. Di sini yang diminta adalah ukuran A4, maka kita rubah menjadi A4 ya. Kalau sudah seperti itu, maka kita klik OK ya. Nah, untuk posisi kertasnya kita ke orientasi ya. Di sini ada orientasi, ini ada potret dan landscape ya. File identasinya berbentuk, contohnya ini adalah berbentuk potret ya, atau vertikal ke bawah, maka orientasinya kita pilih yang potret. Jenis hurufnya adalah Arial atau Times New Roman. Nah, bagaimana kita membedakan antara jenis huruf Arial atau Times New Roman? Baik, saya akan ketikkan sebagai contoh ya. Saya akan ketikkan dulu, misalkan ini Arial. Oke. Nah, ini adalah jenis Arial ya, ini sudah dipastikan jenis Arial ya. Kita lihat ya, ini adalah seperti ini ya. Bisa dibedakan, saya akan kopas dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah jenis huruf Arial. Kemudian saya akan rubah ini menjadi jenis huruf Times New Roman. Nah, coba bisa diperhatikan kawan-kawan ya, saya perbesar. Nah, untuk Arial itu di ujungnya itu tidak terdapat sesuatu hal yang runcing. Tapi kalau Times New Roman itu di ujungnya itu pasti ada bagian-bagian yang runcing. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bagian yang runcing. Ya. Kalau Arial itu tidak ada. Itu adalah tip bagaimana cara membedakan jenis huruf Arial atau Times New Roman. Oke, saya hapus lagi ya. Nah, kemudian untuk jarak spasi ini bisa langsung diberikan atau bisa nanti setelah pengetikan ya. Jadi yang pertama kali kita atur itu adalah marginnya ya, kemudian ukuran kertasnya dan posisi kertas horizontal atau vertikal. Dan yang terakhir adalah menentukan jenis huruf apakah yang digunakan pada identasi ini adalah Arial atau Times New Roman ya. Kebetulan yang kita pakai ini adalah Arial, maka kita tentukan saja ini adalah jenis hurufnya adalah Arial. Nah ya, kita tentukan saja jenis hurufnya Arial. Nah, kalau sudah disetting pengaturan dokumennya, selanjutnya kita simpan file yang sudah kita buat atau file yang sudah kita setting sebelumnya. Cara menyimpannya yaitu kita klik file, kemudian klik save as, dan tentukan tempat penyimpanannya. Nah, kita cari ya, kita menggunakan browse di sini, kemudian kita cari tempat penyimpanannya di mana. Misalkan saya akan menyimpan di My Document di folder AKM. Ya,
Nah, pastikan untuk penamaannya ini terdiri dari WP012. WP012 ini adalah kode daripada soal word processing tersebut. Kemudian script, dan kita masukkan nama identasi. Kenapa nama identasi? Karena yang sedang kita kerjakan itu adalah bagian identasi. Jadi kita inputkan penamaannya identasi. Kalau nanti misalkan kita mengerjakan bagian daripada kolom atau tabel atau masal, maka identasi ini diganti dengan penamaan bagian, baik itu kolom, tabel maupun masal. Selanjutnya di sini kita masukkan nomor pesertanya. Nomor peserta biasanya diawali dengan kode tempat uji kompetensi. Nah, ini adalah kode tempat uji kompetensi, yaitu PUK-TIK atau PUK-TIK 0041. Itu merupakan kode dari tempat uji kompetensi, kemudian dimasukkan 4 digit atau 3 digit dari nomor peserta. Ya, ini saya kasih X saja. Nah, kalau sudah dimasukkan penamaan file seperti ini, kita save. Ya, ini wajib ya kawan-kawan semua, penamaannya seperti ini. Ya, kemudian kita save. Ya. Nah, kalau sudah tersimpan, maka di atas di sini itu akan dirubah namanya menjadi WP012 strip identasi strip PUK-TIK 0041, kemudian X. Ya. Nah, ini kalau sudah penamaannya seperti ini, berarti file atau dokumen yang sedang kita kerjakan itu sudah tersimpan. Selanjutnya, kalau kita mau menyimpan dokumen atau mau menyimpan perubahan yang kita tinggal Ctrl S saja. Ctrl S, ya, tekan tombol Ctrl, kemudian tekan S. Untuk mulai pengetikan, supaya bisa lebih cepat, trik yang pertama adalah melihat struktur daripada file identasi yang akan kita buat. Ya. Nah, kita perhatikan file atau teks yang akan kita buat, apakah diberi efek format font atau tidak. Ya, kalau diberi efek format font kayak seperti ini untuk judulnya hurufnya kapital, kemudian sudah dipertebal dan dikasih efek garis bawah. Kemudian posisinya itu berada di posisi tengah-tengah atau di center ya. Jadi supaya nanti kita tidak melakukan proses editing lagi, maka sebelum kita melakukan pengetikan, kita akan berikan efek format font terlebih dahulu, yaitu dengan cara menggunakan tombol kombinasi pada keyboard. Tombol kombinasi untuk mempertebal dan memberikan efek garis bawah kemudian center itu adalah Ctrl B untuk mempertebal, ya, ininya aktif, kemudian Ctrl U untuk memberikan efek underline atau garis bawah, dan Ctrl E untuk memberikan posisi berada di tengah. Ya. Oke, kita langsung saja ketentuan pemasangan. Kemudian kita enter. Nah, karena yang kedua itu tidak diberikan efek tebal dan efek underline, kita tekan lagi tombol kombinasi Ctrl B dan Ctrl U. Kemudian kita ketik lagi perangkat terminal. Nah, dan kita enter pemasangan kabel rumah atau gedung, ya. Rumah garing besi. Oke. Kurung buka IKR garing besi. Oke. Karena ini posisinya berada di tengah, untuk mengembalikan lagi kepada posisi di sebelah kiri, maka kita tinggal Ctrl L saja. Inilah.
Nah, ini akan langsung pindah ke sebelah kiri. Selanjutnya kita ketik pokok-pokok kebijakan liberali. Oke, kebijakan liberalisasi perangkat terminal dan instalasi. Oke. Perangkat terminal dan instalasi atau rumah rumah atau gedung ya. Nah, ini IKR garing G-nya itu hurufnya miring ya, maka kita langsung saja Ctrl I. Kemudian kita ketik IKR garing G ya. Jadi kita pengetikan sekaligus pengeditan. Nah, ini kita hit enter saja. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan semua adalah bentuk dari identasinya. Bentuk identasi itu ada dua. Yang pertama adalah penomoran otomatis ya, atau numbering dengan format seperti ini. Ini adalah numbering library. Numbering library ini adalah identasi penomoran otomatis, bisa berbentuk angka ataupun berbentuk alfabet dan huruf Romawi. Kemudian yang kedua adalah bentuk simbol atau bullet. Nah, ini bullet library ya, bentuk simbol atau bullet ya. Bentuk simbol atau bullet ini kita bisa pilih atau bisa tentukan sendiri. Apabila tidak ada di sini, kita tinggal define new a bullet. Nah, di sini ya. Biasanya simbol-simbol yang digunakan itu berada di menu simbol atau di tombol simbol di sini ya. Kemudian jenis hurufnya itu biasanya yang digunakan ada tiga jenis ya, yaitu yang pertama ada webbing. Nah, yang ini jenis yang pertama. Kemudian ada wingding 2 dan wingding 3 ya. Jadi kawan-kawan, kalau misalkan di soal ditentukan simbolnya, kemudian di bulletnya itu tidak ada, maka kawan-kawan hanya mencari pada 3 jenis huruf ini, yaitu webbing, kemudian wingding, dan wingding 2 serta wingding 3 ya. Misalkan kita contoh pilih webbing. Nah, kemudian kita misalkan akan memilih salah satu simbol yang ada di sini. Misalkan saya pilih amplop ya, yang ini. Kemudian kita oke. Nah, maka akan seperti ini bentuknya. Kemudian kita tinggal oke saja ya. Nah, itu berkaitan dengan identasi. Jadi sekali lagi, identasi itu ada dua. Yang pertama adalah numbering, yang kedua adalah a bullet ya. Nah, kita lihat di sini posisinya ya. Apakah menggunakan numbering atau menggunakan a bullet ya. Nah, kalau sudah diketahui, maka kita buat strukturnya terlebih dahulu. Contoh, kita buat penomorannya atau numberingnya. Kemudian kita samakan posisinya, angka 1 ini harus lurus dengan paragraf yang pertama. Nah, kita tarik saja seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita samakan. Nah, kalau sudah sama, kemudian kita ketik definisi. Nah, kebetulan ini sudah dipertebal, maka kita tinggal Ctrl B saja. Ya. Kemudian kita ketik definisi. Kemudian manfaat untuk pelanggan.
Selanjutnya tata cara pemasangan. IKR garing G selanjutnya pemeliharaan. Selanjutnya spesifikasi instalasi. Kemudian yang terakhir adalah teknik instalasi. Oke. Nah, ini sudah dibuat struktur daripada identasinya atau identasi pokoknya, ya. Selanjutnya, untuk menambahkan teks paragraf di bawahnya atau di bawah definisinya, kita tinggal tekan shift enter saja. Selanjutnya diketik, ya, supaya cepat. Saya kopas saja. Nah, kemudian untuk menambahkan bullet tambahan di poin 2, yaitu di bawah manfaat untuk pelanggan ini, caranya kita tekan enter, kemudian tekan tab 1 kali. Nah, ini sudah berubah menjadi huruf alfabet. Berhubung di sini alfabet yang pakai kurung, maka kita ubah alfabetnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ketik memilih sendiri pesawat telepon sendiri. Nah, ini ketik sampai selesai. Selanjutnya kita enter, kemudian kita ketik adaptif. Selanjutnya kita ketik, ya, sampai dengan poin D. Jadi paralel terminal. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, ya, cara yang sama yang dilakukan untuk penambahan numbering di bawah poin 3, ya, di sini, ya, caranya seperti tadi, ya. Kita enter, kemudian kita tab 1 kali, ya. Ini sudah sesuai, kemudian kita rapikan lagi. Oke, kemudian kita atur, ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dirapikan seperti ini, baru kita ketik lagi sesuai standar. Ingat, ya, kawan-kawan, ini harus langsung dirapikan, karena kalau tidak langsung dirapikan, nanti kita akan mengeditnya satu-satu. Itu akan sangat lama sekali, ya. Kemudian jumlah, ya. Nah, yang terakhir di bawah jumlah ini itu ada penambahan bullet, ya. Ini pakai simbol titik. Caranya kita tekan enter, kemudian kita hapus dengan menggunakan backspace dan kita tambahkan bulletnya. Nah, kebetulan ini sudah ada, kita langsung saja klik, ya. Kemudian kita langsung atur, ya, dirapikan, ya. Kita ketik kalau sudah soket 5, kemudian terminal paralel, terminal paralel 2 buah, ya. Nah, untuk poin-poin selanjutnya, ya, penambahan di poin 4 di pemeliharaan itu juga sama, ya, caranya.
Oke, nah kita buat, kita rapikan ya. Ini harus lurus ya. Dari setiap bullet atau numbering ini harus lurus jaraknya. Jadi kelihatannya bisa langsung rapi ya. Dan kalau sudah lurus seperti ini, nanti di akhir kita tidak usah melakukan pengeditan bullet atau numbering lagi, atau bisa dikatakan pengeditan indentasi. Oke, kita lanjutkan ngetiknya. Ini pemeliharaan oleh Telkom, pemeliharaan oleh Telkom meliputi saluran kabel, meliputi saluran kabel sampai dengan KTB. Kemudian dari KTB sampai dengan terminal. Nah, gitu ya. Ini saya bawa saja. Ya. Selanjutnya, untuk poin B-nya kita tinggal enter saja. Nah, itu sudah langsung dibuatkan. Ya. Kemudian kita buat pelaporan gangguan. Ya. Nah, ini juga caranya sama ya. Kita hapus dengan backspace, kemudian kita tambahkan bulletnya. Ya. Selanjutnya kita atur. Ya. Disamakan ukurannya atau jaraknya dengan bullet atau dengan indentasi yang di atas ya. Selanjutnya kita buat saluran kabel milik Telkom, saluran kabel milik ya. Kemudian gangguan, nah ini gangguan IKR, kemudian dan terminal ya. Selanjutnya untuk poin yang 5 pun juga kita lakukan hal yang sama ya. Oke, kita buat. Nah, ini caranya berbeda seperti ini, tapi kawan-kawan tinggal pilih saja ya, mana cara yang paling mudah dan yang paling bisa dipahami ya. Kemudian ketentuan umum. Oke. Kita lihat ada poin B-nya. Nah, ini kan ada poin B-nya ya. Oke. Jadi kalau sudah ada poin B-nya, kita tidak usah dihapus ya. Kita ketik terlebih dahulu poin B-nya. Ini ketentuan khusus. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita buat bullet penambahannya ya. Jadi intinya untuk pengerjaan indentasi ini, terutama untuk pemberian bullet dan numbering, itu kita harus membuat seluruh kerangka bullet atau numberingnya, atau seluruh bullet dan numbering yang dijadikan induknya. Ini adalah ketentuan umum, itu IKR garing G ya, bagi pelanggan telepon. Oke. Ya. Selanjutnya kabel indoor ya. Yang digunakan harus, nah ini selanjutnya bisa dilanjutkan saja. Kemudian untuk ketentuan khususnya, karena di sini tidak ada poin C ya, berarti kita tinggal hapus. Kemudian kita balik lagi ke bullet numbering. Nah, ini selanjutnya kita atur ya, posisikan supaya sama atau sejajar. Ya, kalau sudah, kita langsung saja ketik pemeliharaan penggunaan, pipa atau kabel tray ya. Selanjutnya pada setiap titik akhir, pada setiap titik ya, pada setiap titik akhir instalasi
dan selanjutnya kemudian soket telepon yang digunakan harus next ya. Selanjutnya jumlah soket telepon yang diizinkan bagi satu. Ini selanjutnya tinggal diketik saja oleh kawan-kawan semua ya. Kemudian untuk poin yang keenam, nah di sini caranya juga sama ya, kita langsung enter. Nah, coba diperhatikan kawan-kawan ya, ini adalah judul yang sudah diberi efek bold atau tebal. Ketika kawan-kawan semua mengenternya, maka titik-titik yang di bawah itu sudah secara otomatis diberikan efek boldnya atau efek tebalnya ya. Jadi kita tidak harus memberikan efek tebal. Nah, berhubung di sini paragraf yang pertama itu sudah diberikan efek tebal, maka kita langsung saja ketik ya. Ada dua teknik instalasi kabel rumah atau gedung bagi pelanggan telepon. Bagi pelanggan telepon yaitu IKR garing G tanam dan IKR garing G tempel. Ya. Nah, selanjutnya kita berikan identifikasi tambahan ya atau numbering tambahan ya. Sama seperti halnya identifikasi yang sudah diberikan pada poin-poin yang tadi ya. Di sini kebetulan sama dengan menggunakan huruf alfabet. Kita langsung saja klik. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diperhatikan kawan-kawan, ini langsung di poin C. Sedangkan di sini itu adalah di poin A. Untuk merubahnya, kita klik ke sini, kemudian kita pilih set numbering value. Nah, di sini ya, itu kita kembalikan ke poin A, kemudian kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita atur ya, kita samakan dengan poin yang dengan identifikasi yang di atas. Jadi langsung rapi seperti itu ya. Selanjutnya kita ketik IKR garing G tanam adalah instalasi kabel rumah atau gedung bagi pelanggan telepon bagi pelanggan telepon ya, pelanggan telepon dengan menggunakan pipa yang ditanam pada dinding atau lantai ya, pada dinding atau lantai ya, rumah atau gedung pelanggan. Nah, ini bisa diperhatikan ya, paragraf ini itu secara otomatis dia berada di rata kiri ya. Nah, sedangkan di soal itu harus rata kiri dan kanan. Maka kita langsung Ctrl J ya, untuk mengaktifkan fasilitas gas supply.
seperti itu ya, langsung Ctrl G saja. Kemudian ya kita ketik untuk poin yang kedua atau poin B, IKR garing G tempel garing G tempel adalah instalasi kabel rumah yang ditempelkan gedung pelanggan yang pelanggan telepon, ya, gedung pelanggan telepon dengan menggunakan pipa atau kabel duct ya, atau kabel duct yang ditempelkan pada dinding plafon ya, oke. Pada dinding plafon. Nah, plafon ya, pada dinding plafon. Oke, ini sudah ya. Kalau sudah seperti ini ya, maka kita tinggal atur ya, kita samakan, coba diperhatikan baik-baik ya. Oke, kita edit ya. Untuk pemberian nomor ujian, ini adalah pemberian fasilitas header and footer ya. Nah, ini adalah footernya. Nah, ini halaman 1 dari 2 itu adalah footernya. Kemudian ini adalah headernya. Nah, caranya supaya mudah, kita double klik saja di atas di sini. Nah, double klik seperti itu. Kemudian kita ketik nomor ujian titik 2 ya, karena kita tidak tahu nomor ujiannya. Jadi nanti nomor ujian ini akan langsung diberikan pada saat pelaksanaan ujian berlangsung, yaitu akan diberikan oleh tempat uji kompetensinya. Kemudian kalau sudah di bawah di sini, ini untuk footernya, karena ini adalah menggunakan halaman 1 dari 2. Oh ya, ini ada garisnya. Kemudian untuk halamannya, nah ini itu harus menggunakan fasilitas insert number ya, atau penomboran halaman secara otomatis. Itu adanya di header and footer, kemudian di page number ya. Kita pilih page numbernya, kemudian karena posisinya di bawah, kita pilih yang di bawah, button of page kita pilih. Nah, ini posisinya di mana? Di sebelah kiri, tengah, atau di kanan. Karena memang ini posisinya di kanan, ya kita pilih yang di kanan. Nah, oke, ya kalau sudah seperti itu, baru kita ketikkan halaman titik 2 1, kemudian dari 2. Nah, untuk 2-nya ini diketik manual, tapi untuk 1-nya itu harus dengan menggunakan fasilitas insert number. Kemudian untuk garisnya kita bisa menggunakan beberapa fitur sih sebetulnya, tapi di sini saya menggunakan insert save ya. Nah, kita pilih yang ini, yang lain, kemudian kita tarik. Oke. Nah, ini harus betul-betul, kalau menggunakan save ini harus betul-betul lurus ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita bisa mengeditnya dengan menggunakan beberapa tipe ya, tipe garis. Mau yang seperti apa ya. Pilih salah satu aja ya, ini sebetulnya bebas ya, mau yang seperti apa. Nah, ini sudah ya, ini adalah pemberian efek header and footer ya. Jadi caranya kita tinggal double klik saja di atas atau di bawah. Nah, untuk mengembalikannya kita tinggal klik saja di tengah atau di lembar kerjanya. Nah, gitu ya, tinggal double klik itu sudah langsung kembali ke seperti tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan memberikan, coba diperhatikan di sini ada jarak spasi antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Oke ya, nah ini kita blok caranya, kemudian kita
klik di sini, ya kita kasih 1,5 ya. Kemudian ya. Nah, di sini pun juga ada ya. Nah, di sini di poin nomor 5 ya, itu jaraknya berbeda ya. Nah, supaya cepat ya, kita bisa langsung di blok ya. Bisa langsung di blok seperti ini. Poin dari poin 5 di sini ya, kita langsung di blok sampai poin terakhir ya. Kita lihat, nah sampai poin terakhir. Kemudian kita klik, nah 1,5 atau 2 ya. Itu tergantung dari apa namanya instruksi soalnya ya. Nah, kita lihat instruksinya. Nah, yang ini ya. Oh, 1 atau 1,5. Berarti kita pilih itu adalah 1,5. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ya. Selanjutnya kita perhatikan baik-baik ya. Di dalam setiap paragraf di sini itu ada jarak spasi antar paragraf. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Nah, caranya supaya cepat kita blok semua di sini ya. Caranya kita tekan blok ya. Caranya kita blok, kemudian kita tekan kontrol ya. Kita klik di posisi poin ketiga. Nah, seperti ini ya, kita klik. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kemudian kita klik ke paragraf ke sini. Di sini kita beri efek before-nya ya, tapi centang ini harus dinonaktifkan atau jangan di checklist ya. Nah, seperti ini kita kasih 12 tetes saja, kemudian kita klik OK. Nah, maka langsung akan diberi efek apa namanya spasi antar paragraf secara otomatis ya. Ini jadi nanti kita tidak usah satu-satu. Cara tadi itu lebih efektif, tapi kesulitannya itu cara membloknya. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Oke, untuk langkah selanjutnya ya bisa diperhatikan ya. Tinggal kita memberikan garis bawah ya, seperti ini ya. Kemudian memberikan gambar untuk dijadikan sebagai logonya ya. Oke, untuk memberikan garis seperti ini caranya kita klik di sini di awal huruf ya, di sini pemasangan di sini ya. Ingat ya, ini harus disimpan di sini. Kemudian kita pilih border. Nah, kita pilih border. Selanjutnya border and sending. Oke, saya ulangi. Untuk membuat garis bawah seperti ini ya, caranya kita simpan titik-titik di awal kata pemasangan di sini. Kemudian kita klik border dan pilih border and sending. Nah, kemudian kita pilih custom dan selanjutnya kita pilih garis atau style yang kita inginkan ya. Kebetulan saya pilih yang 2 garis ini ya, kita klik, kemudian klik di bawah di sini ya, selanjutnya kita OK. Nah, ini sudah dibuatkan garis bawah seperti ini. Selanjutnya kita tinggal blok ya dan tekan tabulasi 1 kali. Nah, ini untuk menggeser posisi ke sebelah kanan ya. Oke, kalau sudah tinggal kita menentukan logonya. Kebetulan Office yang saya gunakan ini adalah versi yang terbaru. Jadi di dalam menu insertnya itu tidak terdapat fasilitas clip art ya. Nah, seharusnya untuk menyisipkan gambar seperti ini itu diambil dari fasilitas clip art. Nah, berhubung Office saya yang terbaru, jadi saya pilih yang online saja, ya online picture. Ya, kemudian kalau ini tidak terkoneksi, kita pilih work offline. Ya, kemudian kita tentukan mana yang akan dijadikan logonya. Ya, misalkan saya yang ini, kemudian kita insert. Ya,
Nah, ini sudah diinputkan, kemudian kita pilih layout option dan pilih yang in front of text. Ya, ini maksudnya gambar itu berada di atas teks. Oke, kita pilih. Ya, ini wajib ya untuk merubah layout option, ya, karena untuk mempermudah memindahkan atau memperkecil gambar yang kita inputkan. Ya, kita perkecil. Oke, kita perkecil lagi. Nah, kemudian kita tarik, kita tempatkan di sini. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai pengerjaan dari soal word processing WP012 bagian identasi. Selanjutnya, langkah terakhir tinggal kita mencetak dalam bentuk PDF. Ingat kawan-kawan, ini dicetak bukan di save as ya. Jadi caranya kita klik file, kemudian klik print ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah instalkan fasilitas aplikasi untuk mencetak ke dalam PDF ya. Nama aplikasinya adalah Doc PDF. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan ini, dan nanti di tempat uji kompetensi pun juga akan menggunakan aplikasi Doc PDF ini. Nah, selanjutnya kita pilih. Ya. Nah, ini sudah, biarkan saja seperti ini ya, posisinya di all-kan saja. Kemudian kita print. Nah, maka akan muncul save as PDF file. Ya, ini kita dituntut untuk menentukan tempat penyimpanan. Ingat ya kawan-kawan, folder yang digunakan untuk tempat penyimpanan ini harus sama dengan file dokumen Word identasi itu sendiri. Karena file Word-nya disimpan di dalam AKM, di dalam folder AKM, maka untuk pencetakannya pun saya akan simpan di dalam folder AKM. Kemudian penamaannya itu harus diutamakan. WP012, kemudian strip indentasi, kemudian titik, ini nomor ujiannya, kita pakai XXX saja. Ya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal save. Ya. Nah, kalau sudah di save, kita tinggal oke saja. Nah, ini hasilnya ya, yang tadi sudah kita buat. Oke, nah ini ya, bentuknya seperti ini. Ini hasilnya ya. Oke, sekian cara pengerjaan soal word processing pada ujian CLCP yang diselenggarakan oleh LSK ya, pada bagian identasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.